Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwallazi nazzala Qur'ana fi syahr Ramadan, syahrul mubarak wa syahrul ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sa'usalli wa sallim ala habibina qudwatina sayyidina mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumil wa ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun lidabbaru ayatihi wa litadhakkara ulul albab. Alhamdulillah ya rabbil alamin, atas izin Allah, atas anugerah Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan di hari yang penuh barakah ini, di malam ke-17 ya, di bulan suci Ramadan. Kita masih diberikan kekuatan untuk melaksanakan salah satu sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW, yaitu mesan qiyam Ramadan. Semoga langkah-langkah kita dari awal tanggal 1 hingga tanggal 17 hari ini Allah berkati kita, rahmati kita, Allah memberikan ampunan kepada kita. Sebagian riwayat Abu Hurairah dari Abi Dunya bahwa ausatuhu maghfirah. 10 hari kedua ini adalah maghfirah Allah begitu besar kepada hamba-hambanya yang memanfaatkan man shoma Ramadan imanan ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Kalau dia menjadikan puasa ini adalah dalam rangka meyakini keimanan, yakini ada di balik itu ada pahala yang Allah berikan, dan insyaallah mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita yang tak lalu. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban. Begitu pula barang siapa yang dia berdiri di malam hari di bulan Ramadan melakukan aktivitas ibadah, ghufrallahu ma taqaddama, dia juga akan diampuni dosa-dosanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hari ini karena hari spesial ya. Kalau namanya martabak spesial enak apa enggak, Pak Bu? Karena kita bicara makanan kan lagi puasa, kan udah buka. Segala sesuatu yang spesial berarti sesuatu yang istimewa. Sesuatu yang diistimewakan, sesuatu yang memilikinya lebih, yang mungkin sesuatu yang harus diperhatikan oleh kita. Makanya negara yang paling banyak bersyukur itu adalah negara Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia itu banyak peringatan. Betul apa betul? Banyak syukuran. Betul apa betul? Banyak hal-hal yang menandakan, mengingatkan kepada satu nikmat. Dan kita tahu bahwa nikmat yang paling besar kepada manusia adalah bukan kita mendapatkan THR ya. Bukan kita mendapatkan gaji ke-13, apalagi golongan 4E. Wah, gaji ke-13-nya luar biasa. Kalau modal ustadz mah, ustadz swasta mah gajinya ti Allah. Alhamdulillah. Ya. Yang penting berkah. Yang penting bisa pulang kampung. Yang penting bisa bawa oleh-oleh buat orang tua.
Berkah, amin. Sing tarik, merasa ustadz sing tarik, ustadz sing tarik, ustadz. Ya begitulah perjalanan ustadz. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kenapa kita harus memperingatkan maulid lagi? Padahal baru buka sebentar. Belum ngopi. Kenapa kita harus memperingatkan nuzul Quran? Ini satu pertanyaan. Mungkin juga ada pertanyaan umum. Ya, kalau anak-anak mah mau nuzul Quran, mau nggak nuzul Quran, tetap datang. Alhamdulillah ya, nyatet. Jangan lupa ya, acaranya apa sekarang? Nuzul Quran. Temanya itu temanya mana si tadi? Temanya agar tilawah apa? Berpesan dan berkesan. Ya. Jadi Bapak Ibu anak-anakku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada alasan kenapa nuzul Qurannya harus kita peringatkan. Karena salah satu nama dari Quran adalah tazkirah. Inna hadihi tazkirah. Quran itu adalah kumpulan tazkirah. Apa itu tazkirah? Peringatan. Kenapa kita harus diperingatkan? Manusia harus banyak diperingatkan. Kata Allah, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kalau orang-orang beriman itu sesuatu yang memberikan apa? Kebaikan bagi dia. Bayangkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu naik motor, ya, duduk, ya. Lampu itu tidak ada lampu kuning. Bayangkan, kalau di jalan nggak ada lampu kuning, ya. Apalagi misalnya nggak ada lampu merah. Apa yang terjadi di jalan raya? Terjadi tabrakan. Akan banyak yang cilaka, 12, 13, 14, 15. Banyak orang yang akan mengalami apa? Kerugian. Akan terjadi banyak sekali peristiwa yang tidak kita inginkan. Bayangkan, Quran ini tazkirah, peringatan, kuning terus diingetin. Manusia, kita ini tahu bahwa Quran ini adalah merupakan banyaknya peringatan, dan peringatan itu sebenarnya sesuatu yang berguna bagi kita. Tidak ada pun satu pun dalam kalimat dan Quran, bahkan sampai satu hurufnya itu berguna. Betul lah, betul. Makanya ibu kan udah khatam Quran, alhamdulillah. Betul nggak Bu? Halo, ini masih hidup ibu? Alah, baru juga puasa, baru apa? Buka puasa ya. Mau imam, lulus, ya double itu katanya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang kita harus pahami. Ketika Al-Quran turun itu sebagai tazkirah. Kenapa? Karena manusia itu harus diperingatkan. Manusia itu harus diingatkan. Karena manusia punya sifat al-insan itu nisyan. Manusia itu gampang lupa. Betul apa betul? Coba ada di Arab, kalau habis ngaji, ada yang pernah di Arab ngaji ada ceramah kayak begini, ada nggak? Ada yang pernah nyasar ke Arab? Ada yang pernah nyasar? Ada penyasar ke Arab Saudi? Ada? Banyak di sini. Itu mereka tidak menggunakan itu. Tapi kita, masya Allah, negara kita, masyarakat kita ini adalah orang yang ingin terus diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Kita itu tetap dalam apa? Ketakwaan. Tetap di dalam kebaikan, tetap dalam ibadah. Bilih kalau nggak diingatkan Bapak Ibu, orang itu kan gampang lalainya, betul. Gampang lupanya kita. Oleh karena itu, sesuatu yang paling penting dalam setiap apa yang ada di dalam dalam kehidupan kita agama, itu nuansanya adalah tazkirah. Banyak diingatkan terus supaya kita ingat dengan tujuan. Bayangkan datang Ramadan, ya luar biasa, diingatkan terus. Setiap minggu kita diingatkan di hari Jumat. Mungkin walaupun bapak-bapak banyak khusyuknya. Kalau dengerin Jumatan, wah khusyuk. Habis khusyuknya, ya sudah. Sudah di alam yang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ini catatan bagi kita. Ketika kita bicara tentang nuzul Quran, maka kita mengingatkan tentang tazkirah dari Allah Subhanahu wa taala
agar kita termasuk orang yang sesat lurus di jalan Allah. Sebab kita minta doa, ihdinas al-mustaqim. Oh, kita mintakan ihdinas siratal mustaqim. Bukan jalan ke kanan, ekstrem kanan. Apalagi jalan ke kiri ekstrem. Tapi kita diminta oleh Allah jalan yang lurus, yaitu ekstrem. Kalau ekstrem enak, betul nggak? Sok lewat jalan tol, enak nggak? Tanpa sadar apa? Masuk jurang ada. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tazkirah ini penting. Nuzulul Quran itu adalah peristiwa besar dalam hidup manusia. Bayangkan kalau kita tidak ada namanya apa tuh? Mapping ya. Kalau di jalan apa kita namanya? Google Map. Dulu sebelum Google Map ada, banyak yang nyasar. Apalagi kalau tidak bertanya. Bayangkan Google Map ini ibarat seperti Al-Quranul Karim. Dia mengarahkan jalan yang benar. Al-Furqan, memberikan petunjuk, memberikan bayinat, penjelasan yang jelas. Kemudian Al-Furqan membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Bayangkan, subhanallah. Dan ketika situasi di zaman Rasulullah sebelum datangnya Quran, Bapak Ibu harus tahu. Bapak Ibu harus tahu. Sejarah mencatat, sebelum datangnya Al-Quran, manusia itu tidak jelas. Hidupnya tidak jelas. Mau apa yang dia lakukan pun tidak jelas. Saking tidak jelas, mereka mau pergi saja harus apa? Manahan heula. Berangkat apa enggak? Berangkat apa enggak? Kalau dia panahnya pas, berangkat. Itu gila, bayangkan tuh Pak. Ada yang kayak begitu Pak? Ada Pak? Mau ngaji, berangkat enggak? Berangkat enggak? Berangkat enggak? Berangkat enggak? Berangkat. Wah, alhamdulillah 10 mah berangkat. Tapi ada orang berpikir seperti, dan itu orang-orang kafir Quraisy sebelum datang Nabi Muhammad, sebelum wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu bingung. Tidak bisa apa yang mereka harus lakukan. Gitu. Mereka tidak bisa punya arah kompas yang harus dia lakukan dalam hidupnya. Artinya mereka tidak punya masa depan, tidak punya harapan. Jadi tidak punya optimisme di dalam kehidupan. Bayangkan. Datang Al-Quran, yang merupakan Al-Quran itu adalah kumpulan dari surat-surat yang Allah turunkan sebelumnya, dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, itu kumpulan itu, kumpulan dari wahyu kepada Nabi Adam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, dihadiahkan buat kita. Umat terdahulu tidak mendapatkan itu, tapi kita didapatkan itu, namanya Al-Quran. Umat terdahulu cuma hanya dapat mukjizat hissiyah. Tahu hissiyah enggak Bapak Ibu? Dalam ilmu Quran, Mana Al-Khattan mengatakan ilmu Quran bahwa yang termasuk mukjizat hissiyah itu mukjizat yang apa? Yang dirasakan. Kalau orang merasakan gitu, kalau udah merasakan baru apa? Ingat Allah. Mau merasakan, melihat langsung, kemudian apa? Langsung mendapat hidayah. Seperti Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam ketika apa? Membuat itu yang namanya apa? Kapal apa? Laut. Di mana? Manglayang. Kira-kira kalau ada ustadz mengatakan kita buat perahu di Manglayang, kata yang lain bilang apa? Gelo si ustadz. Wah, kerjaan. Mahnya orang buat apa? Kapal laut di mana? Manglayang. Dan catat, Nabi Nuh itu ngambil apa? Kayunya aja di mana? Tahu nggak Bapak Ibu sekalian? Tahu nggak? Di Jepara, di Indonesia. Ya. Karena apa? Hasil penelitian cuma satu-satunya kayu yang digunakan oleh Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat kapal laut itu ternyata apa? Berasal dari apa? Jenisnya hanya di apa? Kayu jati di Indonesia. Di luar negeri Allah. Tuh, bayangkan, Indonesia terkenal gara-gara kayu jati. Masya Allah.
Akhirnya apa? Dicemoohkan, dihina, wah sampai cuma mungkin dijauhi. Bahkan kalau dengar Nabi Nuh alaihissalam, mereka itu menutup wajahnya dengan kainnya, bukan telinganya dengan jarinya, saking karena memang sebelnya, keselnya mereka terhadap Nabi Nuh. Kok ngajarin sesuatu yang aneh, ya. Begitu pula Allah datangkan akhirnya itu yang namanya peristiwa mukjizat hissiyah, biar mereka merasakan bagaimana janji Allah akan ditepati. Benar, janji Allah tepati. Akhirnya keluarlah air dari perut bumi, keluarlah air dari langit. Bayangkan sampai seluruh yang namanya bumi itu kebanjiran, semua banjir, sampai gunung itu pun terlewatkan. Masya Allah, mukjizat hissiyah. Nabiullah Ibrahim pun sama. Orang tidak beriman akhirnya Nabi Ibrahim diberi kelebihan, yaitu dia dibakar tapi dia tidak terbakar. Masya Allah, ya. Apakah mereka beriman? Angus tidak beriman. Tambah lagi Nabi Musa alaihissalam, yang tongkatnya berubah jadi ular. Berimankah mereka? Apakah Fir'aun beriman? Tidak beriman. Gitu. Tapi ada yang kaum yang beriman, tapi hanya 40 hari ditinggalkan Nabi Musa, Bani Israel kembali kepada kekafiran. Artinya hissiyah ini ternyata sesuatu yang memang tidak akan bisa was-sama'i wat-tariq wa ma adraka ma tariq an-najmu sakib. Sakib itu bintang yang dia bisa menembus, membuat lubang, yang bisa muta'assar, bisa berpengaruh bagi yang terkena. Dan sakib itu adalah salah satu nama dari Al-Quran. Dia bisa menembus jiwa seseorang, bisa menembus akal seseorang, bisa menembus ruh seseorang, sehingga seorang itu bisa berubah karena Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bisa merubah. Ya. Maka datang Ramadan, Bapak Ibu sekalian. Ramadan itu Ramadan bulan takdir. Kenapa? Karena Ramadan turun di bulan di bulan suci Ramadan turunnya Al-Quran, yang Al-Quran itu sebenarnya fungsinya adalah merubah manusia. Kenapa? Karena sifat manusia sudah ada. Ada yang tahu arti manusia? Ada? Pertama, arti manusia Bapak Ibu? Halo? Assalamualaikum. Makanannya udah lewat belum? Belum. Pertama, manusia itu, kalau kita merasa diri manusia, kudu hafal itu. Ini sifat asli kita nih. Manusia itu adalah Dia itu makhluk pelupa. Makanya harus diingatkan. Kedua, manusia itu adalah bermakna adalah taat. Maknanya taat. Maka manusia itu gampang taat, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada manusia susah sholat, ada manusia dia susah baca Quran, ada manusia tidak mau belajar agama, boleh jadi itu bukan manusia. Kenapa? Karena manusia punya dasar yang Allah berikan pada diri dia itu taat kepada Allah, gampang taat kepada Rasulullah SAW. Bayangkan, seburuk-buruknya manusia adalah sebaik-baiknya jin. Masya Allah. Jin aja yang bertakwa, yang paling soleh di kalangan jin, itu kalah dengan orang yang tara sholat. Bahasa begitulah. Walaupun tara sholat, tapi masih ada waktu sholat dia. Ya, kadang-kadang ingat. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita itu ingin sekali dengan nuzulul Quran ini ada beberapa hal yang harus kita pahami. Saya inginnya sih sampai jam 9, tapi besi bapak banyak yang batuk. Ya, akhirnya saya kasih waktu aja. Ada berapa hal yang harus kita pahami. Saya udah berapa kali ke masjid-masjid dan menyampaikan satu materi tentang metodologi. Jadi metode, cara, tarikah.
yang ternyata tariqah Nabi itu yang sudah ditinggalkan oleh umat ini. Jadi ada sunnah-sunnah matrukah, ada sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh umat ini. Apa itu? Hubungan kita dengan Al-Quran. Apa buktinya? Ya coba lihat saja habis Ramadan apa yang terjadi. Apakah sama dengan seperti Ramadan? Ya. Apakah setelah Ramadan kita ada kebaikannya? Banyak kita merasakan selepas Ramadan gitu-gitu kan ada perubahan. Ya. Jadi kita tuh ingin Ramadan bisa berubah dengan apa? Dengan Al-Quran. Nah, inilah yang menjadikan poin bagi kita hadir hari ini. Saya ingin sampaikan bagaimana caranya Quran ini bisa merubah hidup kita. Bagaimana caranya Al-Quran ini bisa merubah akhlak kita. Bagaimana caranya Al-Quran ini bisa menyembuhkan berbagai penyakit yang pada diri kita. Bagaimana caranya Al-Quran ini bisa memberi pertolongan di dalam kehidupan kita. Nah, hari ini insya Allah kita bahas. Sampai jam berapa? Halo? Mau sampai jam berapa? Ya. Udah makan belum? Udah, Bu? Udah masak, Bu? Kalau belum masak ya udah kita sampai jam. Jadi ada pelajaran. Ya, saya dan itu begitu metodologinya. Alhamdulillah saya baru terbit buku saya tentang metodologi tahsin dan tadabbur Al-Quran. Jadi cara memahami tahsin itu ternyata mudah. Cara memahami Al-Quran juz 3 itu mudah. Ternyata itu ada metodologinya. Insya Allah bagi yang berminat bisa ke saya. Itu pertama, metodologi pertama di Indonesia. Setelah saya cari belum ada. Jadi cara bagaimana belajar tahsin, bagaimana cara mudah belajar tadabbur Al-Quran di juz 30. Karena juz 30 adalah tentang rangkaian kehidupan akhir zaman. Dan bagaimana solusinya itu ada di juz 30. Makanya kudu beli. Insya Allah berkah. Dan ini wajib bagi murid-murid saya di pesantren Ruku. Kenapa? Karena itu bagian dari sebuah pembelajaran terhadap ilmu tahsin, ilmu tajwid, dan ilmu Al-Quran. Insya Allah berkah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Salah satu yang menarik bagi kita, sering kali manakala kita berhadapan Ramadan, maka kita temukan harapan kita ini menjadi orang yang bertakwa. Allah sudah mengatakan la'alla menggunakan huruf taraji. Allah sangat berharap sekali dan Allah yakin bahwa hamba-hambanya pasti akan terjadi seperti demikian. Dengan syarat ketika seorang yang bertakwa, kata Allah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Kalau ingin jadi orang bertakwa, maka yang harus dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa, yang mengharap bertakwa dari seorang muslim, kemudian naik ke mukmin, kemudian bertakwa. Karena itu bertakwa adalah merupakan medium dalam ibadah kita kepada Allah, pertengahan dalam kita beribadah kepada Allah. Kalau ingin tahu mediumnya yang paling tinggi adalah mukhlisin, menjadi hamba yang mukhlis. Kalau menjadi orang yang standar biasa saja, dia seorang muslim biasa saja melaksanakan rukun Islam, tapi Allah inginkan ketika hadir Ramadan, maka yang kita apa? Diinginkan oleh Allah itu apa? Menjadi hamba yang bertakwa. Apakah bertakwa itu hanya ketika berada di Ramadan? Hanya apakah takwaan itu hanya ada di bulan suci Ramadan? Tapi ketakwaan itu kata Allah la'allakum tattaqun. Takwa itu terus bersamai dalam hidup dia. Ketika dia Ramadan, dia apa? Salat tarawih atau qiyamul lail atau tahajud, maka sesudah Ramadan dia tetap melakukan itu. Itu bagian ketakwaan. Ketika di Ramadan dia apa? Mengkhatamkan Quran satu kali khatam, maka dia juga di bulan setelah Ramadan dia melakukan hal itu yang sama. Itu bagian ketakwaan. Begitu dia Ramadan, dia berpuasa, setelah Ramadan juga dia berpuasa. Itulah bagian dari ketakwaan. Nah, oleh karena itu ada beberapa hal, poin yang harus kita pahami
dan ini belum ada di dalam buku-buku yang lain. Apa itu? Ketika kita ingin mendapatkan huda, petunjuk dari Allah, maka yang harus kita lakukan ada 3, boleh 4. Tapi karena ngelihat waktu, saya kasih apa? 3 aja. Mau 3 apa 4? Hah? 4, serius? 4. Oke. Kalau Bapak ingin mencari ilmu, insya Allah saya kasih 4. Ya, saya kasih 4. Yang pertama, bagi orang yang ingin mendapatkan berkah Al-Quran, ingin dapat kebaikan dari Al-Quran, maka yang dia harus lakukan adalah apa? Surat Al-Baqarah di ayat berapa? 121. Catat, surah Al-Baqarah ayat berapa? 121. Tahsinul qiraah. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi faulaika humul khasirun. Orang-orang yang dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang belajar Al-Qur'an, orang-orang yang membaca Al-Qur'an, yatluna haqqa tilawah, mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Apa itu haqqa tilawah? Yaitu dia baca, kata Ibnu Katsir, dia bacanya dengan apa? Dengan kesungguhan. Jadi bacanya dengan apa? Kesungguhan. Apa yang dengan kesungguhan itu? Bacanya itu dengan kesungguhan seperti apa? Bacanya dengan tajwid. Ya, Ramadan ini bulan Quran. Bayangkan sekelas Nabi SAW, setiap Ramadan, setiap malam Ramadan, dia itu setor hafalan dengan malaikat Jibril. Diperbaiki bacaannya, diperbaiki pemahamannya. Bayangkan sekelas Nabi siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramadan datang, Masya Allah, kita bisa gunakan untuk memperbaiki bacaan kita. Kenapa? Karena ulaika yu'min. Kalau Bapak Ibu tahu, mujizat Quran salah satunya apa? Baca Quran dengan apa? Taganni. Baca Quran dengan tajwid. Jadi tidak termasuk dari umat Rasulullah, dari golonganku yang dia tidak baca Quran dengan tajwid. Jadi kita baca tajwid. Mumpung di sini Ustadz banyak babalatak nih Ustadz di sini ya. Halo, ngacung yang merasa Ustadz. Nah, itu punya tanggung jawab si Ustadz. Pokoknya ayat jenggotan wanya. Ayat jenggotan. Sini ayat jenggotan sering. Hah? Ustadz Yudi lah. Itu jenggotan. Jenggotan yang sering ke masjid. Udah Ustadz semua yang mesti ke masjid. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ingin tahu mujizat Quran, kenapa Nabi SAW itu apa? Setiap kala dia mendapat wahyu, kemudian apa? Menyampaikan kepada apa? Umatnya di zaman dulu, kemudian apa? Mereka terkesima dengan apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena setiap apa yang dibacakan, kata Nabi SAW, itu bacaannya itu apa? Sesuai yang diturunkan. Apa harus kama unzila? Sebenarnya turunan. Dibaca dengan tajwid. Masya Allah. Artinya apa? Tajwid ini adalah satu mukjizat. Salah satu yang membuat orang bisa meresapi Al-Quran. Yang bisa membuat kita itu apa? Teringat dengan Allah, teringat dengan dosa, dan sebagainya dan sebagainya. Oleh karena itu, coba belajar. Mumpung masih. Kenapa? Karena di akhirat yang ditanya setelah sholat adalah Al-Quran ditanya. Disuruh Iqra, baca kamu. Kata Allah itu bukan kata saya ya. Iqra, baca kamu Al-Quran. Wartaki, naik kamu. Kedudukan kamu. Dari apa? Bacaan kamu. Wartil. Baca dengan pelan-pelan, dengan tartil. Baca dengan penuh penghayatan. Baca itu dengan tajwid. Masya Allah. Kita itu nanti akan ditanya oleh Allah seperti itu. So kalau nggak pernah baca Quran, nggak pernah belajar tajwid, gimana? Mohon maaf Bapak Ibu, kira-kira
Bacanya bener nggak? Halo, Assalamualaikum. Masih hidup? Yang ngantuk ngopi. Kopinya cuma yang ibu-ibu teresep kopi. Jadi Bapak Ibu sekalian, mumpung kita masih hidup di dunia, walaupun mungkin kita masih terbatas, ya tak mungkin sakun alaihi, berat ya tak alaihi, agak terbatas, apalahu ajra, ini dapat 2 pahala kita tuh, dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita merasa, aduh Ustadz, aku kan udah tua. Saya punya murid usia 80 tahun. Tahu 80 tahun, giginya nggak ada. Giginya. Tapi kalau setoran hafalan, lah kok dia seperti punya gigi. Kan kalau namanya tajwid itu kan salah satunya apa? Ada harus punya gigi. Harus punya tenggorokan, harus punya lidah. Ya. Harus punya gusi. Tapi setiap saya dengar dia baca Quran usia 80 tahun, rumahnya di Kopo. Kalau jalan bungkuk gitu Pak, begini Pak jalannya. Gitu. Tapi udah meninggal almarhumah. Ya. Itu baca Qurannya bagus. Saya juga bingung itu. Mungkin karena apa? Kesungguhan dia dalam mempelajari Quran. Lupatnya jauh sehingga menaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah janjikan walaqad yassarnal Qur'ana dzikri fahal mim mud. Jadi Quran itu mudah. Alhamdulillah. Saya pernah ngapalin Quran 30 juz. Saya ngerasain yang paling mudah itu surat apa? Surat apa? Al-Fatihah. Wah, itu surah Al-Fatihah itu paling mudah. Tapi ketika masuk surah Al-Baqarah, wah, itu kepala ngebul, Pak. Bu, itu kepala ngebul. Sampai kayak itu nyawa udah kayak mau ditarik gitu. Ketika masuk Al-Baqarah itu. Tapi ketika masuk Al-Imran, mudah apa sulit? Halo? Ada yang pernah ngapal Al-Imran? Pernah Pak? Ada? Apa Al-Imran gampang Pak? Ternyata. Kenapa? Inna ma'al usri yusra. Itu Allah sudah sampaikan. Di balik kesulitan adalah kemudahan. Mudah dulu, sulit, biar berjuang. Ketika masuk Al-Imran, gampang. Ketika masuk Al-Nisa, susah. Jadi berjuang lagi. Masuk An-Nisa. Masuk Al-Madiyah, gampang. Tapi ketika masuk apa? Al-An'am, susah itu mulai. Itu Quran itu begitu. Jadi dia tahu aja, yuridullah bikumul yusra wa la yurid bikumul usra. Allah inginkan kemudahan. Makanya Al-Quran itu, menghafal Quran itu tidak wajib. Cuma hanya sunnah saja. Kalau Bapak menghafal Quran, insya Allah Quran itu akan memberi syafaat di alam kubur. Siapa yang nanti akan nolong kita, Bu? Suami, orang tua, anak, siapa? Tetangga, besti, striker, udah pokoknya. Siapakah yang menolong kita? Kalau tahu dalam hadis itu sahih itu, yang nolong kita itu apa? Al-Quran. Yang bantu kita untuk menjawab pertanyaan malaikat munkar nakir siapa? Al-Quranul Karim. Itu nanti bila mati-matian disebutkan, dia akan jadi bela, jadi pengecara kita. Di saat kita ditanya, man rabbuka? Jawabannya apa? Halo. Assalamualaikum. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Udah yakin? Sudah yakin, Ibu? Yakin benar? Tuhannya siapa? Allah. Munkar nakir beretkan. Seret. Wah, ini ada data. Tanggal sekian, bulan sekian, hari sekian. Ternyata kamu apa? Ninggalin sholat. Ada data ini. Ya, ada data. Ya, kamu pernah apa? Pacaran di bawah pohon toge. Wah, ada data ini. Kamu tidak lupa kamu dengan Allah ini. Cerita, dipaparkan semua. Kemudian ditanya lagi, benar kamu Tuhanmu Allah? Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Udah mulai geleng-geleng kita mikir, udah ya Allah. Benar apa Tuhanmu Allah? Sampai akhirnya susah menjawab.
Maka benar kata Nabi, Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang meninggal, ucapannya apa? Doanya. Halo? Ada yang meninggal? Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau Nabi itu ada plusnya. Kalau ada yang meninggal, apalagi sudah masuk ke alam kubur, mau digotong ke alam kubur, sudah masuk ke alam kubur, doanya apa? Allahumma sabbithu. Kalau laki-laki, kalau perempuan, Allahumma sabbitha. Ya Allah, tetapkan jawabannya. Dia tidak berubah dengan gertakan malaikat munkar dan nakir. Tapi disinilah hebatnya Quran. Ketika dicecar terus oleh sebab malaikat munkar nakir, sehingga kita sulit untuk mengungkapkan kalimat Allah. Sampai kita juga tanya, man nabiyuka, siapa Tuhanmu? Ma kitabuka, apa kitabmu? Wah, itu akan ditanya itu. Datang Quran. Yang dulu kita mohon maaf sering baca surah apa namanya? Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia datang. Kalau kata Ibnu Suyuti dalam Kitabul Mansur, datang itu surah Sajadah. Alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Dan seterusnya. Kalau kita sering baca, kenapa? Karena dua itu adalah sama ayatnya 30 ayat dua-duanya. Jadi disebut dua sayap yang nanti akan menerbangkan, kata siapa Imam Salabi, menerbangkan orang yang apa? Yang dia hafal, yang dia baca sampai lewat di bawah itu ada apa? Neraka jahanam, lewat itu apa? Jembatan Siratal Mustaqim, dia bisa diterbangkan langsung sampai ke surganya Allah. Itu hebatnya Quran. Jadi jangan main-main dengan Al-Quran. Jangan dianggap Quran buat musir nonton, musir ucing, bukan. Usir naon. Quran itu bukan hanya untuk hal-hal yang sifatnya klinik. Mesti sesuatu yang membahayakan kita. Memang fungsi Quran itu tasbih. Dia itu obat. Kalau kita sakit, maka apa? Nazilul Quran ma huwa syifa'u rahmatun lil mu'minin. Sampai Abdullah bin Mas'ud mengatakan fil Quran syafatani. Quran itu ada dua yang memberikan obat bagi kita. Pertama, ada Quran untuk obat apa? Hati. Kemudian ada itu al-asal, itu madu untuk tubuh. Jadi Quran itu punya fungsi. Fungsinya apa? Obat hati. Udah baca Quran, tapi marahan wae. Udah baca Quran, tapi bawaannya dengki wae. Udah baca Quran, tapi bawaannya apa? Pundungan wae. Berarti eta Quran kan nyepi itu teh. Belum bisa jadi obat bagi kehidupan kita. Oleh karena itu Quran itu harus dijadikan obat. Kumaha carana. Makanya itu yang ingin saya sampaikan hari ini sampai jam 9. Jadi poinnya gitu Bapak Ibu. Baca coba. Kenapa? Karena dia syafaat. Pemberi syafaat bagi kita, pertolongan kita di dunia, bahkan di akhirat insya Allah. Yang menuntun kita bertemu Rasulullah SAW pun Al-Quran. Dia akan memberikan cahaya, mencahaya. Bayangkan kita baca Quran, mohon maaf Bapak Ibu, di rumah saja kita baca Quran, di langit ya talata melihat. Kata Allah itu ada, itu rumahnya Pak Asep, itu lagi baca Quran, rumahnya penuh dengan banyak orang baca Quran. Maka apa? Semua malaikat suruh apa? Datang itu malaikat rahmat. Datang itu malaikat apa? Sakinah. Dan tidak datang itu malaikat Israil. Tapi malaikat disuruh datang. Bapak mengaminkan setelah kita membaca Quran. Makanya kalau Quran itu memang harus kita pahami bagaimana supaya berkah. Lahirnya mukjizat itu dalam kehidupan kita. Quran itu bisa mukjizat, bisa kebaikan buat kita. Bisa membuat kita banyak kebaikan. Yang pertama adalah keluarkan Quran dengan apa? Baca dengan haqqa tilawah. Yang kedua, ini yang diajarkan Nabi. Biar Bapak Ibu tahu. Tardidul ayat. Apa? Tardidul ayat. Baca Quran biar kita punya pesan pada diri dan punya kesan dari kita pada diri kita. Tardidul ayat adalah kebiasaan Nabi. Nabi itu kalau baca itu diulang ayat. Itu Nabi itu diulang. Untuk apa? Untuk supaya taksir min-julud, supaya bergetar hatinya dan juga apa? Kalau namanya itu taksir min-julud itu apa? Merinding. Ini kalau Bapak Ibu tahu teorinya, ngusir jin dalam tubuh. Ingin tahu? Ini karena saya suka ngeruqyah. Ngusir jin dalam tubuh itu apa?
Karena jin itu dia keluar dari pori-pori. Dan satu manusia, satu orang beriman model kita itu diurusi oleh kata Ibnu Abbas berapa jin? Tahu? Halo? Assalamualaikum. Yang bisa boleh pulang duluan. Ayo bisa jawab. Ada. Berapa? 1000 jin. Ini satu orang kita diurus model saya itu 1000 jin kata Ibnu Abbas. Ta'ifatum minasyaitan ketika menjawab tentang apa? Tafsiran itu Ibnu Abbas mengatakan al-alaf. Al-alaf itu apa? 1000 jin. Bayangkan. Masuk ke tubuh kita. Makanya ada cerita banyak orang nggak sadar bahwa dia terkena gangguan jin. Contoh, bawaannya marah aja, bawaannya kesel aja. Ada gitu, Bu? Halo, udah gajian belum? Udah THR belum? Kata pemerintah THR itu 2 minggu sebelum Lebaran. Ya, oh besok ya. Wah, besok THR. Tong hilap sedekahnya. Ya nambahan. Ya, alhamdulillah. Jangan lupa Ustadz. Jadi ya, paham ya? Tardidul ayah. Jadi diulang-ulang itu dalam rangka untuk supaya apa? Supaya yang namanya yakshauna rabbahum. Kata Allah juga supaya apa? Supaya kita takut pada Allah. Ya, takut pada Allah. Tujuannya adalah Quran supaya kita semakin takut pada Allah. Biar kita tuh apa? Enggak bahasanya apa? Lepas diri, lepas dari apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Baca berulang-ulang. Bahkan Nabi pernah baca surah Zalzalah dari apa? Malam sampai subuh Nabi itu. Bayangkan, diulang-ulang supaya hatinya apa? Bergetar. Supaya hatinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, tapi saya itu udah baca juga ulang-ulang tapi nggak bergetar. Berarti Bapak Ibu punya dosa. Yang belum sempat apa? Istighfar. Kenapa? Kalau satu kita dosa, ini satu nukta, nggak istighfar, mohon maaf ya. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian diberikan waktu ketika berbuat dosa 6 menit untuk apa? Istighfar. Kalau 6 menit ternyata tidak ada ucapan istighfar kata Nabi, tidak mohon ampun atas dosa yang kita lakukan, maka apa? Dicatat akhirnya. Akhirnya masuk ke nukta, kemana? Ke hati kita. Terhati-hati itulah. Kalau sudah kena namanya dosa, dia jadi virus. Dosa itu virus. Dia akan menyebar. Halo? 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 Assalamualaikum. Tuh, lihat itu buah-buahan. Ada buah-buahan, mohon maaf, buah-buahan bagus semuanya. Tapi ada satu yang busuk. Ditaruh sama kita kepada apa? Buah-buahan yang segar, masih apa? Yang bagus, enak. Kira-kira berpengaruh nggak buah-buahan yang bagus tadi dari pengaruh dari buah yang jelek itu? Pengaruh nggak? Pengaruh. Dosa itu seperti itu. Kalau dia tidak bertaubat, tidak apa mohon ampun pada Allah, maka dipastikan dia itu akan apa? Akan masuk apa? Kala barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun, kata Allah. Itu akan menyebabkan kita itu apa? Hatinya mulai apa? Sakit. Maka ada cerita orang sakit hati, hati-hati. Kala barronanya di situ yang belum kita istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Fi qulubihim marad, disebutkan fazadahum ila rijsihim ila rijsihim. Jadi fazadahum rijsihim. Jadi kalau bahasa kata Allah, kalau ada yang namanya punya hati yang rusak atau hatinya yang sakit, maka dia akan melakukan dosa dan dosa berikutnya kalau dia tidak istighfar. Maka istighfar dulu. Mumpung Ramadan. Mumpung Ramadan itu gampang kita apa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tardidul ayat. Ulangi ayat itu supaya kita itu apa? Mendapatkan apa? Khususnya ayat-ayat tertentu. Kayak Nabi itu suka mengulang ayat tentang azab. Ada kata azab pada Al-Quran? Banyak nggak? Banyak. Tentang apa? Bencana. Tentang musibah. Nabi itu diulang dalam rangka apa? Mengingatkan pada diri kita. Manusia itu, kita itu tahu
bahwa sesungguhnya kita butuh peringatan agar kita ingat Allah. Yang ketiga, ada jam 9. Yang ketiga yaitu apa? Berdoa. Pernahkah kita baca Quran ketika ada ayat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita lanjut ayatnya, apakah kita berhenti? Berhenti apa lanjut? Halo. Nabi itu idza marra bi ayat, ketika Nabi melewati satu ayat satu meminta, maka berhenti itu berhenti. Apa yang dilakukan Nabi? Berdoa. Allahumma amin, ya Allah, berikan kebahagiaan aku pada dunia akhirat. Itu Nabi. Pakai hati boleh, pakai lisan boleh. Kenapa? Makanya Nabi khatam Qur'annya setiap bulan itu berapa kali? Bapak Ibu tahu? Nabi itu 2 kali. Bahkan pernah sekali Nabi itu. Dalam rangka apa? Tertila, memahami benar-benar ayat yang dibaca. Itu yang diajarkan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Sekarang terjemah banyak, tinggal kita lihat terjemahnya. Setiap satu halaman atau setiap ayat kita lihat terjemah. Kalau ada kata Rabbana, ada kata Rabbi, kita berdoa Allahumma amin. Disuruh apa? Bertasbih. Nabi bertasbih. Sabbihisma rabbikal a'la. Nabi bertasbih. Bertasbih kata sahabat. Subhanallah. Itu Nabi. Jadi berdoa biar berkah. Kita tengah ayat tentang doa itu banyak, dan ayat doa, bayangkan Bapak Ibu, ketika kita berdoa kepada Allah, ketika kita baca Quran, itu langsung ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, mamdu ila sama, sampai ke langit, ke Sidratul Muntaha. Bayangkan, sayang dan disayangkan, sesungguhnya Al-Quran itu adalah apa? Dia adalah merupakan apa? Komunikasi kita yang paling cepat kepada Allah. Kalau kita sholat, komunikasi langsung kepada Allah diterima itu ketika sujud terakhir dalam suatu hadis. Tapi ketika Quran, dia itu tidak ada batas. Dia langsung ketika kita membaca Quran, pada saat itulah kita sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah sangat disayangkan ketika ada ayat tentang Rabbana, Rabbi, kita berdoa, sebaiknya kita berdoa. Paham? Assalamualaikum. Terakhir aja. Ya, terakhir. Kan berapa sekarang? 4. Ya, terakhir. Yang keempat adalah bagaimana supaya ini berpesan pada kita, Quran ini. Yang terakhir adalah ijabatu fil amri wan nahi. Kita itu harus bisa menjawab. Jadi ketika kita, mohon maaf, seperti baca Al-Fatihah, kata Nabi SAW, setiap ayat Al-Fatihah itu dijawab oleh Allah. Dan setiap kita baca Quran, akhirnya kita baca pada waladhdallin. Jawabannya apa? Jawaban bukan? Dan ini yang harus dilakukan sebagaimana Allah beritakan dalam surah An-Nur, orang-orang beriman ketika dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas. Mereka jawab apa? Sami'na wa ata'na. Maka benar, ada 4 Allah turunkan di bawah arsy-Nya Allah, ada 2 ayat, ada 2 surah yang Allah simpan di mana? Di arsy-Nya, di bawah arsy-Nya, sebagai kebijakan untuk melaksanakan alam semesta ini. Yang pertama adalah ayat kursi. Kenapa? Karena dia intisari sifat-sifat Allah. Kemudian yang kedua, ayat itu 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Kenapa? Karena intisari bagaimana apa? Respon kita terhadap perintah Allah dan larangannya, yaitu sami'na wa ata'na. Kemudian apa lagi? Surah yang nama Al-Kautsar. Karena dia intisari syariat dalam agama kita. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah dan kamu berbagilah dengan apa? Optimal. Yaitu kalau kita bersedekah, sedekahlah seperti sedekah ketika kita di Idul Adha. 1 kambing sama dengan berapa? 5 juta. Betul? Ada yang mau infak hari ini 5 juta? Ngacung? Ada ngacung? Yang apa? Yang itu biasanya tuh yang apa? Levelnya berapa? 4E ya. Yang gajinya 25 juta bisa biasanya. Ya 4E itu betul nggak Ustaz? 4E ya.
25 juta sebulan. Masya Allah, tabarakallah. Itu infaknya harus besar, sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Golongan 4E, tahu 4E? Ada 4C, 4B. Masya Allah, tabarakallah. Jenderalnya itu PNS. Ya. Jadi kita harus paham betul bagaimana Allah menyatakan demikian. Kenapa? Karena ini bentuk respon kita. Supaya apa? Kita bisa melaksanakan. Tidak ada pun di zaman Rasulullah ketika turun ya alladzina amanu atau khobar yang bermakna informasi makna kita untuk melakukan kebaikan, satu kebaikan, melainkan para sahabat mengucapkan qalu sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Maka terjadilah para sahabat mampu disebut khairul qurun, dia sebaik-sebaik zaman. Orang yang mereka adalah orang yang saya kata di sini Abdul Mas'ud, zaman kami adalah orang yang susah menghafal Quran, tapi gampang untuk apa? Mengamalkan Al-Quran. Tapi zaman berikutnya kata Abdullah bin Mas'ud, ada zaman mereka gampang menghafal Quran, kayak seperti zaman sekarang. Kemudian tapi dia sulit untuk mengamalkan Quran. Oleh karena itu akhirnya saya buat buku. Bukunya adalah ternyata termasuk mushaf Al-Quds saya itu tentang apa? Ayat-ayat perintah dan larangan. Dan sekarang bukunya tentang tahsin dan tadabur, mengamalkan Quran. Juz 30. Bagaimana cara mengamalkan Quran juz 30? Insya Allah dipakai nanti ada amanah. Amin ya. Barokah Pak, Ibu sekalian. Kalau kita lakukan itu seperti Rasulullah, saya yakin Al-Quran ini akan menaikkan derajat kita di sisi Allah. Akan memberikan apa solusi bagi kehidupan kita. Insya Allah. Begitu saja yang saya sampaikan karena sudah jam 9. Mudah-mudahan bermanfaat. Karena saya yakin di sini tidak ada yang bertanya. Karena di sini adalah orang-orang yang sudah sudah mengerti, sudah paham, dan insya Allah bisa dilaksanakan dalam kehidupan, khususnya di bulan Ramadan. Kita tanggal berapa lagi? Harinya berapa hari lagi? 13 apa 12? Mau 12, mau 13? 12. Mudah-mudahan semua amal soleh kita diterima oleh Allah. Berikan kepada khususnya hubungan kita dengan Quran semakin mesra, semakin indah, semakin menikmati, semakin bawa keberkahan, memberi petunjuk bagi kehidupan kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rahman, jadikan kami semua hamba-hambamu ya Allah yang cinta pada Al-Quran, yang senantiasa membaca Quran dan kami sampai kematian datang pada kami. Jadikan kami termasuk orang yang mengerti Al-Quran, yang memahami Al-Quran, sehingga kami mendapat petunjuk-Mu ya Rabbal Alamin. Jadikan Al-Quran syafaat bagi kami, jadi penyembuh obat bagi hati kami. Jadikan Al-Quran ini penghantar kami untuk bisa menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hantaran ke surga-Mu ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.